Cerita dilanjutkan dengan adegan Hwajin dan Lim yang sedang berada di jalan. Di dalam mobil, mereka saling mengejek gaya rambut satu sama lain. Lim sudah mulai kesal dengan Hwajin. "Kau sendiri apa-apaan rambut gondrong itu? Bukannya nggak cocok, paling tidak dirapikan sedikit dong," kata Lim. Hwajin terdiam sejenak. "Dasar bocah, aku kan masih dalam masa berkabung," ungkap Hwajin. Kalimat tersebut membuat Lim merasa sedikit menyesal mengucapkannya. "Sudah, turunkan aku di sini," kata Hwajin. Hwajin turun dari mobil dan memberikan beberapa nasihat kepada Lim dan meminta untuk tetap waspada. Setelah Lim pergi meninggalkannya, Hwajin mulai berjalan masuk yang ternyata ia datang menuju kantor polisi. Adegan kini berpindah ke SMA Soyeon. Kepala sekolah memperkenalkan Lim di hadapan guru lain sebagai guru magang baru. Kepala sekolah memilih Bu Sunyong sebagai penanggung jawab dari Lim Halim. Setelah perkenalan itu, Bu Sunyong bersama Halim berjalan menuju kelas. Sebelum masuk, Bu Sunyong memperingatkan Halim untuk jangan menonjol. Ketika memasuki ruang kelas, Halim dikejutkan oleh kondisinya. Guru yang masuk sama sekali tak dianggap oleh para siswa. Halim menelusuri tiap sudut kelas mencari tahu siapa bos dari kelas tersebut. "Jika ada yang mengajakku berbicara, maka itulah pemimpinnya," gumam Halim. Siswa bernama Yeri melemparkan berbagai pertanyaan kepada Halim, mulai dari di mana mengecat rambut, bagaimana supaya tampak cantik, dan lainnya. "Ibu habis uang berapa buat operasi plastik?" teriak Yeri yang membuat semua murid tertawa. Halim menanggapi tiap ejekan siswa, membuat para siswa merasa kesal dengan jawaban-jawaban Halim. Tiba-tiba salah seorang murid mengumpat dirinya dengan kata-kata kasar. Halim juga membalasnya dengan kata kasar yang membuat siswa itu emosi dan menggebrak meja. Kemudian, bel sekolah berbunyi, menandakan waktu istirahat. Yeri berniat untuk memberikan guru baru itu pelajaran. Adegan berpindah ke belakang gedung sekolah. Bu Sunyong memarahi Lim karena menanggapi tiap ucapan para murid. Ketika mereka mengobrol, Lim menyadari bahwa ada pot jatuh dari atas dan dengan sigap ia menarik Bu Sunyong. Halim berbisik pada Bu Sunyong untuk tenang karena Halim adalah badan hak pendidik yang membuat Bu Sunyong terkejut. Halim memandang ke atas yang ternyata Yeri dan komplotannya. "Maaf Bu, sepertinya tadi terbawa angin deh," ucapnya. Adegan kini kembali ke masa lalu. Diceritakan seorang guru sejarah bernama Pak Yongsu. Beliau adalah guru yang terkenal ramah dan hangat pada semua guru dan murid. Ia meyakini bahwa tak ada murid buruk di dunia ini. Masalah Pak Yongsu dimulai sejak ia menjadi wali kelas Han Yeri. Hari itu, ia menemukan vape milik Han Yeri dan diketahui sedang merokok di gang dekat sekolah. Yeri menyesal dan mengakui kesalahannya. Di ruang guru, Bu Sunyong mengingatkan Pak Yongsu untuk berhati-hati karena banyak guru kena masalah karena memarahi Yeri. Namun Pak Yongsu tidak percaya bahwa Yeri adalah anak yang bermasalah. Tiba-tiba kepala sekolah masuk dan memarahi Pak Yongsu setelah mendapat telepon dari pengawas. Pak Yongsu dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap Yeri. Setelah laporan itu, Pak Yongsu mendapat sanksi pemecatan dari sekolah dan Departemen Pendidikan. Pak Yongsu mencoba mengumpulkan bukti-bukti bahwa ia tak bersalah. Namun pihak sekolah tak menerimanya. Sejak saat itu, Pak Yongsu mendapat tatapan jijik dari masyarakat sekitarnya. Hingga akhirnya Pak Yongsu meninggal. Kembali ke masa sekarang, adegan berpindah ke kantor polisi. Hwajin melihat video-video penyelidikan Han Yeri. Ia diperbolehkan melihat rekaman tersebut karena dari pihak Departemen Pendidikan. Adegan kini kembali ke sekolah. Diperlihatkan Halim yang sedang masuk kelas dan tidak-tidak disambut oleh para murid yang membawa kue. Mengatakan bahwa hal tersebut adalah pesta penyambutan guru baru dan mereka meminta Halim untuk meniup lilin. Namun tiba-tiba murid tersebut berniat untuk melemparkan kue itu ke wajah Halim. Namun dengan sigap, Halim menendang kue itu dan jatuh di kepala Yeri. Tanpa diduga, kepala Yeri berdarah dan Halim segera menghampirinya. "Loh, Nak, kenapa kamu berdarah?" kata Halim panik. Yeri menatapnya dengan kesal. "Kepalaku berdarah, tanggung jawab sialan," ucap Yeri. Yeri mengancamnya dengan berniat melaporkan Halim. Namun Halim hanya diam menatapnya dingin, lalu kemudian menghantamkan kepala Yeri ke meja dengan keras. Murid-murid di kelas terkejut dengan kejadian itu. "Justru aku yang bertanya, kenapa bisa kena timpuk kue saja bisa sampai berdarah," ucap Halim. Yang ternyata di dalam kue tersebut berisikan puluhan silet tajam. Yeri mencoba memberontak. Sebelum kejadian itu makin panjang, Halim memperkenalkan dirinya sekali lagi dengan lantang. Ia memperkenalkan bahwa dirinya adalah Badan Perlindungan Hak Pendidik. "Aku tak sebaik pengawas lain loh." Adegan berpindah di jam istirahat sekolah. Para murid melihat video-video Badan Hak Pendidik. Mereka semua mulai risau karena mengira Halim hanya guru magang biasa. Namun Yeri meyakinkan mereka untuk tenang.
dan Yeri memberi pesan kepada semua angkatan sekolah untuk memberi pelajaran kepada Halim. Tenang saja, mereka hanya akan di sini selama 2 minggu saja. Bersikap seperti biasa, ucap Yeri. Tanpa diduga, Halim sudah di belakang Yeri. Ia menjelaskan bahwa badan pendidik akan terus ada sampai sekolah kembali normal. Alasan 2 minggu, karena pengawasnya adalah Hwajin, jelas Halim. Halim mengambil ponsel Yeri membuat Yeri berontak meminta kembali ponselnya. Tiba-tiba Halim memukul meja, membuat semua murid ketakutan. Kemudian ia meminta semua murid untuk menaruh ponsel di meja guru. Semua murid takut dan menurut. Kemudian jam pelajaran dimulai. Tiap guru selalu melempar pertanyaan kepada Yeri, yang pada akhirnya membuat Yeri geram. Mendengar Yeri mulai berlebihan, Halim datang dan memerintah Yeri untuk berlutut. Namun Yeri malah menghampiri Halim dan menghina Halim. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, Halim langsung menendang Yeri, membuatnya berlutut dengan paksa. Karena pemberontakan tersebut, membuat Halim menambah peraturan. Apabila ada murid yang bersalah, satu angkatan akan menanggungnya. Adegan kini berpindah ke toilet sekolah. Singkatnya, Yeri memukul temannya sendiri untuk membuat bukti palsu bahwa terjadi kekerasan di sekolah. Kemudian adegan berlanjut ketika pelajaran mulai kembali. Seseorang baru datang dan masuk ke sekolah. Orang itu masuk ke dalam kelas Yeri. "Mana guru berambut merah yang berani menampar anak saya?" teriak wanita itu. Ia menghampiri Halim dan langsung menamparnya. Yang ternyata wanita itu adalah komite sekolah. Halim hanya memandangnya kemudian membalas tamparan wanita tersebut, membuat semua guru dan murid di kelas terkejut. Halim mengatakan bahwa komite sekolah tersebut terlalu bodoh karena menelan mentah-mentah omongan anaknya. Tampak Yeri yang sebal karena niat busuknya gagal. Kemudian kita diperlihatkan beberapa hari setelah kedatangan Badan Perlindungan Hak. Saat itu adalah waktu istirahat. Karena ponsel semua murid kini disita, mereka memakai metode surat untuk memberi info kawan-kawannya. Namun Halim memergoki, dan setelah membaca pesan tersebut, ia memberi hukuman pada semua angkatan. Mereka semua dihukum berjalan jongkok memutari lapangan sekolah. Lalu adegan berpindah pada Yeri yang sedang di toilet sekolah. Ia mengumpat dan berkata bahwa sangat membenci Halim. Namun tak lama siswa lain masuk dan sedang menggunjing Yeri tanpa tahu bahwa Yeri sedang di dalam. Seluruh sekolah menyalahkannya. Karisma Yeri yang semula dipuja seperti ratu, kini runtuh seketika. 10 hari sejak kedatangan Badan Perlindungan Hak, kini Yeri mulai tenang dan menurut kepada guru. Adegan berpindah ke gym. Halim meminta Hwajin untuk menjadi teman latih tanding. Mereka membahas perkembangan sekolah sambil beradu pukulan. Di saat mereka selesai latih tanding, tiba-tiba Hwajin mendaratkan pukulan yang untung saja Halim mampu menahannya. "Jangan lengah, Sersan Lim. Ada banyak monster yang ganasnya melebihi perkiraan kita," ucap Hwajin dingin. Adegan kini berpindah. Malam hari ketika Bu Sunyong pulang mengajar, ia dikagetkan dengan Yeri yang menangis di depan apartemennya. Ia kaget dan berlari ke arah Yeri. Di sini Yeri mengatakan bahwa ia kini dirundung oleh teman-temannya. Bu Sunyong mengajak Yeri untuk masuk dan bercerita padanya. Di saat Bu Sunyong membuka kunci, Yeri memasang wajah mencurigakan. Ketika Bu Sunyong mengajak Yeri untuk masuk, tiba-tiba Yeri mendekap mulut Bu Sunyong dan membantingnya, yang tak lama kemudian kedua temannya datang untuk mengunci pintu. "Kau yang melaporkan, ya kan? Kenapa guru malah menjual muridnya sendiri?" teriak Yeri. Di sini Bu Sunyong menyadari bahwa selama ini ia salah menilai. Murid-muridnya bukanlah manusia, melainkan monster, batin Bu Sunyong. Tiba-tiba ketukan terdengar. "Ada berisik apa ini? Saya tetangga sebelah merasa terganggu," kata orang di balik pintu. Yeri memaki-maki orang di luar dengan umpatan, namun orang di luar memanggil nama Yeri yang membuat Yeri sangat terkejut. "Kau sudah lewat batas, Yeri." Yang ternyata orang di luar adalah Halim, memintanya untuk segera membuka pintu. Dan setelah mengetahui bahwa itu Halim, Yeri merasa panik. Adegan kini flashback ke gym, yang ternyata hal tersebut sudah diprediksi oleh Hwajin sebelumnya, dan Hwajin meminta Halim untuk bersiap-siap untuk kejadian yang tak terduga. Adegan kembali ke masa sekarang. Yeri dan teman-temannya kini begitu panik. Namun dengan tenang, Bu Sunyong mengatakan bahwa ia akan menolongnya dan meminta untuk berhenti. Namun ucapan Bu Sunyong membuat Yeri makin gila dan merampas senjata tajam yang dibawa temannya dan berniat untuk menusuk Bu Sunyong. Sebelum itu terjadi, salah satu teman Yeri menariknya menganggap Yeri kini sudah gila. Tanpa diduga, Yeri malah menyayat tangan temannya sendiri. "Sohyong, kaulah yang sudah gila. Beraninya kau memerintahku," ucap Yeri. Salah satu anak ketakutan hingga ia membuka pintu. Saat pintu terbuka, terlihat Halim yang sudah geram. Yeri begitu ketakutan melihatnya dan berniat melarikan diri.
Dengan nekat, Yeri berlari melompat melewati balkon, dan tanpa pikir panjang, Halim mengejarnya. Akhirnya adegan kejar-kejaran pun terjadi antara Yeri dan Halim. Di saat berlari, Yeri melihat polisi yang sedang berpatroli, dan Yeri langsung bersandiwara meminta tolong pada polisi itu. Polisi yang percaya pada Yeri menahan langkah Halim. Halim tidak berhenti. Ia mengecoh para polisi dan kembali mengejar Yeri. Adegan kembali berpindah ke rumah Bu Sunyong. Di sini Bu Sunyong mengobati luka muridnya. Bu Sunyong meminta murid itu menceritakan riwayat Yeri karena mereka satu SMP. Murid itu menceritakan ternyata ada peristiwa di waktu SMP yang membuat kepribadian Yeri rusak total. Adegan kini kembali lagi kepada Yeri. Kini ia berlari ke sebuah gedung, namun sayangnya Halim berhasil mengejarnya, yang membuatnya kini terpojok. Halim berniat membuat Yeri bertanggung jawab atas perbuatannya, namun tanpa diduga, Yeri melompat dari bangunan itu berniat untuk bunuh diri.